Pemirsa, Jawa Tengah diyakini bakal menjadi battleground, menjadi wilayah panas penentu kemenangan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Jawa Tengah akan diperebutkan secara ketat antara Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Buming Raka. Mampukah Gibran gembosi kandang banteng? Kita akan bahas lebih dalam bersama Nur Hidayat Sardini, Ketua Departemen Politik Universitas Diponegoro. Selamat sore, Pak NHS. Selamat sore, Mbak Vera. Apa kabar? Kabar baik. Oke, Jawa Tengah ini sering disebut sebagai kandang banteng, namun dalam Pilpres kali ini ada dua figur berasal dari PDIP yang akan bertarung. Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Buming Raka yang sudah resmi dampingi Prabowo Subianto. Apakah ini artinya suara PDIP otomatis terpecah di Jawa Tengah? Pasti ya, karena seperti kita tahu bahwa rata-rata dalam setiap pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu kada di Jawa Tengah ini sekurang-kurangnya menyumbang 41% buat kemenangan calon presiden dan wakil presiden. Seperti yang kita bisa lihat di hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 ya, baik pileg maupun pilpres. Dan tidak salah sama sekali jika dikatakan bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng juga, gitu ya. Kendatipun kalau kita lihat tidak sepermanen ya yang dibayangkan karena ada dinamika juga. Di 2004 ya Bu Mega juga kalah ya, kendatipun untuk pilegnya juga masih menang. Di 2009 juga Pak SBY memenangkan ya pilpres di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat angka juga di pilkada tahun 2019 ya, maksud saya adalah pemilu gubernur dan wakil gubernur yang secara langsung menempatkan Ganjar pada kontestan di sini, ternyata juga selisihnya dengan pasangan calon Sudirman Said dan Ida Fauziah juga nggak terlalu banyak. Yang saya dapatkan angkanya Ganjar Pranowo dan Taj Yassin ya, Ganjar itu PDIP dan Taj Yassin adalah P3, itu 10,36 juta Oke. suara untuk mereka. Itu adalah 58,78%, kalau kita bulatkan 59%. Lalu untuk Sudirman Said dan Ida Fauziah itu 7,267%. Oke. Selisihnya ada 17%. Artinya sebenarnya Jawa Tengah kalau begitu tidak selalu bisa serta-merta disebut sebagai kandang banteng juga. Kendatipun perolehan suara yang paling konsisten adalah para pendukung fungsionaris ya, mesin politik ada di partai politik. Oke. Nah, itu sekitar ada 30%, 25-30% yang menjadi tambang emas ya, itu adalah mesin partai. Nah, sisanya kalau kita lihat angka di 2019, saya punya datanya, Jokowi Ma'ruf itu 16,7%, 77,6%, dan Prabowo Subianto serta Sandiaga itu 4,9 juta atau 22,74%. Jadi sebenarnya mau dibilang sangat fix banget itu juga tidak seluruhnya benar Oke. dan ada Masih bisa dinamika. Nah, digoyang begitu kita ya Pak NHS? Iya, jadi artinya oke. sebenarnya Masih bisa digoyang suara di bisa Jawa Tengah, tapi apakah dengan keluarnya Gibran dari PDIP ini yang kabarnya akan dikuningkan gitu ya, mampu saya gembosi kandang banteng atau raup suara kalau ini unggul di Jawa Tengah karena bersaingnya ya dengan Ganjar Pranowo yang itu ya kalau Gubernur ini Jawa Tengah? saya menggantungkan pada dua hal ya. Pertama adalah apakah mesin PDIP akan jalan. Nah, yang kedua adalah bagaimana menarik simpati keduanya kepada pemilih. Jangan lupa bahwa setiap survei yang saya baca itu rata-rata 16,7% undecided voters ya, itu artinya tidak menjawab dan seterusnya, itu masih juga tinggi. Nah, artinya sebenarnya kalau serta-merta dikatakan bahwa seluruhnya ini untuk Ganjar, tidak juga. Karena ternyata di beberapa pinggiran Jawa Tengah dengan perbatasan Jawa Barat, itu Anies cukup menguat itu ya, seperti di Cilacap, Banyumas, dan jangan lupa pula bahwa di Pilkada 2020 tampaknya yang akan mengikuti, saya lihat itu Brebes, Tegal, Kota, Purbalingga, kemudian Banjarnegara, Kebumen, itu memenangkan non Ganjar loh. Itu artinya sebenarnya sangat dinamis. Nah, dinamika ini tentu saja akan banyak terpengaruh atau paling kurang ditentukan oleh Oke. seberapa mesin politik jalan, lalu bagaimana menggiring pemilih undecided voters ke pasangan calon tadi.
Nah, akan halnya Gibran, saya tidak terlalu yakin bahwa dia akan mampu menyapu bersih angka yang diperoleh oleh PDIP. Kendati pun Hmm, sekali lagi bahwa 30-40% yang maksimal yang mereka peroleh itu oke, juga tidak sepenuhnya berada di tangannya, kecuali mesin politik dan cara menggerakkan, oke. menarik simpati dari undecided Hmm, voters ke yang hmm. bersangkutan. Oke, tergantung mesin partai bekerjanya seperti apa dan untuk bisa Hmm. menarik undecided voters. Lalu bagaimana Hmm. agar Gibran ini bisa mengambil secara signifikan pemilih di Jawa Tengah? Haruskah membawa nama sang ayah dalam kampanyenya? Kita tahu bahwa approval rating dari Pak Jokowi itu 80%. Tampaknya dia pertama-tama tadi pengaruh Pak Jokowi, dan yang kedua adalah sejauh dia mampu menggait pemilih generasi milenial akhir dan generasi Z. Karena tampaknya ada gejala juga menguat di sini simpati kepada Gibran ya. Tetapi itu juga tidak serta-merta karena tergantung juga pada kekekahan mesin politik PDIP yang selama ini Mhm, terbukti. Tetapi sekali lagi itu kan jumlahnya juga tidak terlalu signifikan karena undecided mhm. voters di pemilu-pemilu yang lalu maupun pilkada juga masih kuat. Dan tampaknya memang ada beberapa wilayah atau daerah yang memang sangat kekeh seperti Surakarta gitu ya, Hmm, kemudian di Boyolali dan seterusnya di wilayah-wilayah keraton ya, istilah subkultur Jawa Tengah itu kan ada beberapa, satu di antara adalah wilayah keraton, itu meliputi sekitar Solo Raya, itu memang sangat kuat. Bahkan kita juga tahu bahwa 6 kabupaten kota di Jawa Tengah di pemilu kada tahun 2020 itu mutlak ya, calon tunggal. Itu artinya sebenarnya sedikit banyak akan membantu kita untuk memahami karakter masyarakat pemilih kita, tetapi saya kira dinamikanya masih akan terus berjalan karena ada sisa waktu hampir 100 hari ini, segalanya sangat mungkin terjadi. Misalnya oke. bagaimana juga kemenangannya juga akan sangat ditentukan juga oleh bagaimana aparatur negara, Hmm, karena kita tahu bahwa di sini juga tidak gampang tetapi juga tidak terlalu sulit untuk mengikuti atau tidak mengikuti terhadap apa arahan dari pimpinan-pimpinan maupun aparatur negara gitu. Itu juga mhm. sedikit Ya, banyak karena keluhan dari pasangan calon Prabowo pada pemilu 2019, saya wawancara dengan sebagian pengurus mereka, itu oke. karena ada persoalan-persoalan netralitas ASN dan seterusnya. Hmm. Walaupun itu tentu saja harus kita Baik. runut kembali ya, kita Ya, buktikan lagi. Pak Gitu NHS, kira. lalu apa langkah mitigasi yang harus dilakukan PDIP agar kandang banteng ini tidak bisa digembosi oleh anak presiden yaitu Gibran? Apakah juga dengan isu misalnya putusan MK dikapitalisasi untuk bisa melakukan perlawanan itu? Saya lihat ya bahwa PDIP ya, itu adalah kekuatan PDIP di sini, kemenangan pemilu-pemilu adalah kekuatan. Tetapi buat saya sekaligus juga adalah kelemahan. Kelemahannya di mana? Karena memang dinamis ya, masyarakat di sini itu sangat dinamis. Pileg kenapa menjadi tulang punggung kemenangan buat PDIP? Karena ada proksimitas antara calon legislatif dengan daerah wilayah masing-masing. Dan Hmm, PDIP sangat rapi ya dalam mempersiapkan soal itu. Tetapi begitu pilpres, sosok pilpres itu sangat cair. Terbukti antara 2004 sampai 2009 SBY mampu menyapu gitu ya terhadap kemenangan Megawati gitu ya. Nah, hmm, berikutnya apa isu yang paling sangat menarik? Tentu saja adalah yang paling captive market yang paling luas ini adalah generasi milenial akhir dan generasi Z. Itu masih sebagian besar diantaranya adalah masih undecided voters. Mereka belum mempertimbangkan secara pasti. Nah, apakah soal isu tentang putusan MK sedikit banyak akan mempengaruhi atau sekurang-kurangnya menjadi penambah pengambilan keputusan, bahan hmm. pengayaan pengambilan keputusan untuk pemilih pemula dan pemilih Baik. muda pada umumnya yang saya sebut Hmm, sebagai pemilih berbasis pada generasi milenial akhir, karena generasi milenial awal itu juga agak berbeda, dan juga adalah generasi Z. Nah, generasi Z hmm. ini selama ini saya kira belum digarap ya. Kemarin Oke. saya melakukan riset kecil-kecilan bahwa Hmm, apakah putusan MK ini akan memengaruhi, belum ada jawaban yang memastikan karena ternyata ada beberapa wilayah yang kedap kedap suara, kedap pengertian, oke. kedap Hmm, informasi itu. Nah, itu saya baik. kira itu masih dengan kata lain itu Hmm, adalah daerah yang masih luas untuk digarap. hmm. Segmentasi berbasis teritori ya Baik. seperti daerah-daerah
pinggiran yang saya sebut maupun Ya. segmentasi berbasis pada demografis. Baik, kita lihat nanti bagaimana persaingan ketat di Jawa Tengah ini, siapa yang bisa mengungguli dan apakah benar kandang banteng akan digembosi oleh Gibran. Terima kasih Pak NHS sudah bergabung bersama Oke, kami di Berita sama-sama. Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.